Oke, assalamualaikum. Kenapa harus gini ya? Oke, balik lagi di channelnya Leandra Muhammad. Jadi kali ini aku mau wawancara Teh Milana namanya. Dia itu pengusaha sekaligus desainer di Bandung. Terus udah go ekspor juga. Terus udah berpuluh-puluh tahun lah, pokoknya udah banyak pengalamannya. Jadi kita tanya-tanya, kita kupas tuntas gimana caranya dia bisa sukses sampai sekarang. Ini kita view dulu, kita sambut Teh Milana. Mana dia nih? Halo Teteh, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Allah, habis ada tamu barusan. Iya nggak apa-apa, santai kok hari ini nggak Ya, kemana-mana. Yuk, kita tuh udah janjian dari kemarin ya, nggak jadi terus. ya kebetulan aku kemarin di Surabaya, jadi ngurus anak. Hmm. Lama banget Ini ya. sekarang lagi di Hmm? Ini sekarang lagi di mana? Ada di rumah, lagi nunggu suami Iya datang maksudnya. pulang dari kerja. Oh, di Bojonegoro ya? Atau di mana sih? Aku udah ada 6 bulan lah, 6 bulan tinggal di sini. Kita langsung aja ya Teh ya Iya, ke iya, pertanyaan pertama. iya. Oke, yang pertama, sudah berapa lama sih Teteh berbisnis? Itu kan tadi udah dijawab ya dari tahun 2010 awalnya. Tapi pengen tahu juga alasannya tuh kenapa? Apa karena emang Teteh tuh mimpinya jadi desainer atau gimana? Mimpinya ya dari kecil tuh gini ceritanya, nenek aku tuh kan orang Jawa Timur juga ya, dia kan jualan baju di pasar gitu, terus Oh, ada tempat-tempatnya gitu, maksudnya depan belakang tuh punya dia, terus daerah mana lagi punya dia, jadi kayaknya kok asik banget gitu ya jualan baju. Nah dari situ terus aku berpikir kalau misalkan ini dikembangin itu dari kecil loh, dari SD tuh aku udah berpikir untuk usaha baju gitu. Nah, boleh. Jiwa entrepreneurnya udah ada ya. pokoknya doanya tuh betul-betul dikabul lah sama Allah. Kalau desainer belum lah ya, belum belum begitu gimana. Kalau untuk ya desain-desain biasa oke lah. Ini kayaknya Hmm. katanya. Nah, Berarti gitu. emang mimpi Teteh dari kecil itu jadi desainer ya? Iya, dari kecil emang udah, karena dari kecil tuh emang suka desain ya. Terus ikutan lomba gitu ya waktu SD, itu sering banget menang dan masuk ke mading gitu, majalah dinding gitu kan, sering. Oh, oh berarti start karirnya itu dari SD udah mulai berkarir ya istilahnya, cuman Ya, mungkin belum difokusin gitu kan. ya masih Jadi sekedar baru-baru sekitar hobi terus baru difokusin itu setelah 2010 gitu ya. ya, ya. Oke. Terus aku juga tahu nih Teteh waktu itu tuh sempat masuk ke majalah juga ya kan. Terus eh apa tuh fashion show juga tuh itu tahun berapa Teh? Itu sejak aku masuk di PBM ya tahun 2010, kayaknya fashion show tahun 2011. Tahun 2011 aku udah Hmm. fashion show, itu fashion show aku yang pertama, dan terus sampai tahun 2016 kalau nggak salah ya. Tahun 2017 itu aku ada sesuatu kendala ya di fashion. Oh gitu. Nah ini juga salah satu pertanyaannya nih. Apa sih dalam dunia desain atau fashion? Apa sih Teh tantangannya gitu? Yang paling bikin kayak kayaknya udahlah nyerah aja gitu. Tapi karena mimpi Teteh ingat lagi sama mimpi kan, jadi Teteh terus continue lagi gitu. Apa nih? Ya, ya. Sebetulnya industri fashion di Indonesia itu semakin berkembang ya seiring adanya banyaknya orang menggunakan media massa, media sosial, internet ya. Dan banyaknya munculan desainer-desainer, terus apa namanya, kayak pelaku bisnis di fashion, pengusaha-pengusaha fashion itu pada bermunculan semua, dan pasti ada tantangan dan ada masalah internal juga, masalah eksternal juga. Kalau masalah internal itu kalau untuk awal-awal aku bisnis ya,
itu biasanya dari permodalan, terus apalagi ya, bahan baku, terus apalagi kayaknya dari teknologi juga seperti itu. Kalau untuk yang eksternal mungkin pemasaran. Itu Ya, waktu zaman dulu awal-awal aku berkarir. Nah, seperti itu banyak sekali kalau dulu kan belum ada Instagram ya kan, masih jarang banget. Sosial media juga belum terkenal kayak sekarang ya Teh ya. baru muncul Facebook ya, IG juga belum ada kan. Iya betul betul. Nah, terus tapi kalau misalkan Teteh ngedesainnya itu nggak ada tantangan ya, maksudnya ngalir aja karena Teteh emang apa minat dari kecil desain gitu. Jadi mungkin tunggu dulu inspirasi nih langsung gambar atau gimana nih? Iya, iya, iya. Kalau untuk desain saya rasa sih enggak ya. Karena emang udah hobi ya, udah cinta banget dengan desain jadi kayaknya mengalir aja gitu. Kalau masalah desain. Kadang suka sampai suka lupa tidur, lupa makan ya Teh. Ya, betul, betul. Kalau udah, dan aku paling suka kalau desain tuh malam hari ya. Sampai larut pagi, Ya. udah menjelang pagi itu udah kayak gitu. Gimana? Maksudnya kan Teteh awal-awal karirnya di fashion nih, desainer kan. Nah, terus kan Teteh juga sekarang ada kuliner juga. Nah, awal mula dari desain ke apa tambah jadi kuliner juga gimana Teh awalnya? Karena emang bisnis keluarga atau gimana? Oh, nah itu dia. Jadi, ya betul. Jadi kuliner itu sebetulnya bisnis keluarga dan pada saat itu orang tua saya kan menjalankannya belum maksimal gitu. Padahal banyak pelanggan ya, banyak yang suka dengan makanan di kedai Bu Lilik ya, kedai ayam goreng itu. Itu ya udahlah kok gregetan gitu. Jadi kayak pingin selain aku hobi desain, aku hobi masak juga. Jadi dari situ aku ambil alih untuk ngelola kedai orang tua dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Itu aja Hmm. sih. Terus Oh gitu. ada banyak lah tantangan-tantangan dalam bisnis kuliner juga. Kayak dalam hal segi rasa ya. Dalam hal segi rasa itu aku dari awal udah ngejalanin atau nerapin apa ya standar takaran rasa. Jadi Ya. nggak berubah gitu. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Iya. Iya, soalnya kalau kuliner aku juga kan kerasa ya Teh ya kuliner. Kadang kita apa harus menanggung resiko kalau emang lagi sepi ya kan. Terus apa kalau ada pelanggan yang agak-agak pengen nawar kumaha gitu kan. Sebenarnya Iya. tantangannya di fashion sama kuliner mana sih kalau menurut Teteh yang paling gede? Maksudnya yang banyak tantangannya gitu. Masak sih kalau desain itu kayaknya nggak begitu banyak tantangan ya. Nah, kalau desain itu dia nggak butuh betul-betul ekstra tenaga yang kayak masak gitu. Kalau masak tuh pokoknya banyak banget lah yang harus dipikirin kualitasnya ya dari segi kualitas, segi apa namanya apa ya kayak higienitas juga kan gitu harus diperhatikan semuanya jadi betul-betul butuh tim pengelola internal di situ jadi kayak misalkan omset yang kita capai itu tanpa tim pengelola yang ada di dalamnya itu tidak akan tercapai gitu jadi seperti itu jadi emang butuh apa ya pemikiran yang betul-betul matang betul-betul fokus gitu kalau kuliner beda banget sama desain. Nah, balik lagi Teh. Ya. Jadi yang paling menguntungkan mana nih, fashion apa kuliner? Kalau di masa pandemi sekarang ini ya karena semua serba online ya, jadi ya kuliner. Kuliner ya. Kalau desain itu kan persaingan banyak ya, persaingan di fashion itu banyak banget. Jadi kayaknya kok agak susah ya. Sedangkan aku kan tujuan apa maksudnya sasaran untuk pemasaran itu di menengah ke atas, jadi agak susah kalau untuk online. Oh gitu. Emang kisaran harga baju desain Teteh berapa sih? Cie. Mungkin di sini juga pasti pada penasaran kan nanti. Rahasia. Nanti datang ke sini aja. Nggak, sekarang gini, aku sejak ada corona itu ya, ada virus corona itu sampai sekarang aku lagi belajar untuk ke batik lagi. Dulu kan aku udah batik ya, tapi berhenti. Sekarang udah mulai apa desain-desain batik.
Terus karena aku tinggal di Bojonegoro, jadi aku ada menyantumkan desain itu tentang khasnya kota Bojonegoro sekarang. Kalau dulu khas Bandung ya, Bandung Barat. Kalau sekarang aku khas Bojonegoro. Nah ini sudah mulai didesain. Kalau Oh untuk khasnya gitu. ada nanti. Emang kalau di Bojonegoro tuh khasnya apa teh? Maksudnya batiknya tuh ada ciri khasnya atau gimana? Ya, ya. Ada. Karena di Bojonegoro itu apa ya? Kalau kayak daun jati, nah kayak gitu. Jadi batiknya ada corak daun jatinya, terus buah salaknya, wayang juga, kayak gitu. Banyak sih, ada 14 macam kalau nggak 44 ya. Terus kita lanjut lagi ya teh ya. Lagi seru nih aku tanya-tanya. Iya, sok. Nah terus dalam usaha kan pasti ada naik turun ya teh ya. Nggak mungkin selalu apa omset kita tuh naik terus gitu kan. Pasti ada tantangan nih tiap tahunnya. Biasanya tuh tantangannya lain-lain kan di apa tergantung sama situasi juga. Nah, pernah nggak sih Teteh ngalamin kebanjiran pesanan sampai berapa gitu? Atau malah pernah nggak ada pesanan sama sekali? Pernah lah, pernah. Nggak ada pesanan sama sekali itu pernah. Ibaratnya lama banget ya. Dari tahun berapa ya? Belum lama kok, belum lama. Tahun 2017 kayaknya. 2017 sampai 2018 itu aku nggak ada sama sekali penghasilan ya dari fashion tuh. Betul-betul bangkrut ibaratnya kayak gitu. Dan akhirnya aku bingung juga ya pada saat itu. Ini curhat nih jadinya nih. Curhat. Pokoknya dalam 2017 sampai 2018 itu aku mengalami kesusahan untuk penjualan. Nggak tahu kenapa, jadi desain aku nggak kayak sebelumnya. Sebelumnya itu padahal kalau pada saat tahun 2011 sampai 2015 itu penjualan di atas 1 juta satu baju loh itu. Gampang banget, gampang sekali untuk menjualnya untuk 1 juta baju. Dan banyak pelanggan-pelanggan aku karena aku segmennya menengah ke atas ya, jadi kayak ikutan fashion show terus pameran gitu kan pasti banyak apa ya orang-orang pejabat-pejabat dan juga ibu-ibu pengusaha gitu ya, itu melihat gitu desain aku kan ada di majalah juga, jadi mereka lewat lewat majalah itu kontak aku seperti Ibu Kapolres dulu ya di Semarang, terus Ibu Dandim, Komandan Kodim, terus ibu-ibu istri-istri pengusaha yang banyak duitnya lah pokoknya gitu yang beli menengah ke atas ya teh 1 juta ke atas lah ya. Nah kayaknya nggak mikir-mikir, aku ada pelanggan satu ya orang Jayapura itu dia 1 juta 1,5 juta tanpa maksudnya tanpa di nego gitu loh, kayak gitu. Iya. Biasanya kalau pecinta fashion gitu teh, kalau emang udah suka sama desainnya, berapapun mereka berani bayar karena mereka tahu kualitasnya kayak gimana, ya kan? Ya betul. Iya, kayak gitu. Jadi memang aku harus betul-betul memperhatikan jahitan kayak gitu. Terus kainnya juga jangan panas. Pokoknya gitu-gitulah. Pernah nggak ada pesanan dalam waktu 1 tahun itu tahun 2017 sampai 2018. Kalau untuk kebanjiran order ya itu tadi untuk awal-awal aku masuk di komunitas IPBM Ikatan Perancang Busana Muslim Indonesia itu sampai tahun 2015 itu alhamdulillah, dan aku sendiri ya, waktu itu aku nggak ada pendamping ya, aku nggak ada suami, jadi aku harus bagaimana bisnis aku ini bisa berkembang gitu. Nah dari situ aku udah mulai invest rumah, terus bisa beli mobil sendiri gitu kayak gitu. Tapi pada saat tahun 2017 itu aku ada mengalami kebangkrutan dan semua ludes gitu. Aku nggak tahu juga ya, itu yang bikin aku sebetulnya shock juga pada saat itu. 1 tahun lebih sedikit lah mengalami, ya itulah. Juga nih pesan buat teman-teman nih yang mau berbisnis, kita juga jangan selalu mikirin untung ya teh ya, karena mereka juga nggak tahu nih dalaman kita kayak gimana, jatuh bangunnya, bangkrutnya dari kebanjiran pesanan, tiba-tiba stop nggak ada pesanan gitu kan.
Nah, Iya. terus pasti Teteh bukan sedih lagi ya. Aku juga pernah ngerasain gitu sedihnya kayak gimana. Tapi gimana sih caranya Teteh apa bisa bangkit gitu? Kayak ini bukan akhir dari segalanya. Ini apa? Teteh bisa bangkit dan bisa lebih apa? Bisa lebih mengupgrade diri lagi lah Teh gitu. Iya, iya, iya. Ya, ya, yang pasti hidup itu nggak selalu mulus ya, Liana. Banyak banget ibaratnya setiap kehidupan itu pasti ada kegagalan. Tapi nggak, kita harus merenungi kegagalan itu terus gitu kan, harus semangat. Gimana caranya harus bisa berpikir gitu. Kedepannya kita harus ngapain gitu. Kalau cuma diem aja kan Ya. ya sama aja gitu. Kita nggak akan berkembang juga. Nah dari situ yang bikin aku kuat itu ada dua hal, yaitu anak aku, dan yang kedua adalah hati yang memaafkan. Jadi untuk adanya anak ya di dekat aku itu ibaratnya kayak kekuatan gitu buat aku, dan untuk semangat Oke. gitu. Tadi kan kata Teteh hati yang memaafkan. Berarti banyak tersakiti dong ini. Pastilah kalau kegagalan itu biasanya ada rasa sakit ya kan, kecewa dan lain sebagainya. Tapi itu aku alami hanya sesaat aja lah gitu. Untuk memaafkan diri aku sendiri, kayaknya aku nggak bisa begini terus gitu ya. Aku Ya. harus boleh sakit hati, nggak boleh macam-macam lah gitu. Buang jauh-jauh, karena memaafkan itu membuat menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut aku seperti itu, dan Ya. akan Betul. Nah, teman-teman dengerin, betul nih. Tepuk tangan dulu buat Teh Milana. aduh. Balik lagi nih Teh sama rasa sakit hati nih. Berarti maksudnya ini Teteh pernah tersakiti itu maksudnya karena pernah ditipu kah atau karena apakah nih yang jadi pertanyaan? Ah, pelajaran hidup ya, pelajaran hidup tuh banyak banget ya. Dari bisnis pun kita bisa sakit hati kan, kayak Iya, misalnya iya. kita percaya sama orang, ternyata orangnya nggak bisa dipercaya. Nah seperti itu akan menjadikan sebuah penyakit dalam hati kita kan. Kalau kita nggak ada kata memaafkan kan, mungkin kita akan apa ya, nggak akan bisa maju gitu. Menurut aku sih Betul. Berarti Teteh bisa bisa bangkit lagi dari istilahnya kebangkrutan lah ya. Tapi aku nyebutnya bukan kebangkrutan tapi pelajaran hidup lah ya. ya, ya, Berarti Teteh dengan hati yang legowo, dengan bisa memaafkan orang lain. Itu ya Teh ya. ya, ya, insya Allah seperti itu. Super sekali. Soalnya kalau ketemu sama Teteh kita nggak pernah ngobrol gini-gini ya. Pasti bisnis, bisnis aja kan. Ya betul. Terakhir ketemu kita kapan sih Teh? Waktu di mana ya? Oh iya. Iya, Eh, aku ke rumah ya, nganterin kue ya. Aku ngambil kue ya, kue bandor cake. oh iya, iya betul 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 ya ya. Cuman pas nganternya, soalnya Ya, ya begitulah Teh. Karena sekarang kan lagi di sini, jadi yang nggak ada produksi. Tapi emang di Bandung juga udah ada kedai kecil-kecilan. Gitulah ini aku yang nanya Teteh kenapa Teteh yang jadi wawancara aku. ya udah nanti gantian lah ya. Oke deh, kita next ya Teh. Ya, ya. Pertanyaan yang selanjutnya. Eh, nah, eh, pesan untuk yang mau memulai bisnis atau yang sedang berbisnis. Apa nih Teh? 3 aja. Pesannya apa ya? Ya tetap semangat aja sih. Tetap semangat menjalani apa yang sedang dijalanin. Jadi aku hanya kasih pesan 3 poin apa 5 poin. Terserah. Kalau Teteh ada 5 lebih bagus. Banyak banget sebetulnya, tapi ya nanti waktunya nggak cukup. Jadi kayak misalkan harus bikin perencanaan ya, tahap per tahap itu secara sederhana aja, ya kan? Kayak gitu. Terus supplier itu sangat berperan sekali buat kita yang sebagai pelaku bisnis yang awal ataupun yang sudah mulai berjalan, itu sangat penting, itu yang harus diperhatikan. Terus pangsa pasar, terus apalagi kayak perbedaan ciri khas produk kita itu diperhatikan juga.
Apalagi ya, lupa lagi saya. Kayaknya ya itu aja, tetap semangat dan pokoknya jangan ibaratnya terus belajar. Kayak aku sampai sekarang pun masih belajar. Itu aja, 3 poin yang perlu diperhatikan ya itu tadi. Oh, tadi kan Teteh bilang ada keunikan ya. Berarti maksudnya itu jadi pembeda antara produk kita dengan produk yang lain maksudnya Teh ya. Perbedaan, ya ciri khas, ciri khas. Ciri khas. Jadi setiap produk kita itu apa sih yang diingat orang gitu ya Teh ya. Jadi maksudnya kayak aku kan kalau misalkan ingat kremes pasti ingatnya kremes Villa Mili gitu. Iya, 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 seperti itu. Pokoknya harus ada ciri khas lah. Terus kita harus tahu juga pangsa pasar ya, pangsa pasar yang sesuai dengan bisnis kita yang kita jalanin seperti itu. Terus pembukuan juga deh, lupa baru ingat nih. Pembukuan juga itu harus betul-betul bagus dan sesuai. Betul, betul, betul. Karena kadang kita asik selling, tapi kalau nggak ada pembukuan, kita jadi nanti bingung, jadi bingung sendiri ya Teh ya loh. Ini padahal penjualan banyak, tapi kok nggak kelihatan duitnya gitu. Ya, makanya kita bisa pantau dari pembukuan. Betul. Nah, tapi kan sekarang tuh segalanya udah sama sosial media ya Teh ya. Nah, buat Teteh sendiri, buat pribadi sama buat bisnis nih, seberapa penting sih sosial media buat Teteh? Oh, sangat penting sekali, penting banget sosial media itu. Jadi dengan adanya sosmed itu kita bisa menemukan konsumen baru. Terus konsumen itu bisa feedback ya secara langsung. Terus kayak apa ya, brand kita bisa dikenal seperti itu. Jadi ibaratnya kalau disimpulkan media sosial itu sarana promosi yang paling efektif menurut aku. Jadi berarti poin pentingnya dari Teteh adalah sosial media juga penting untuk mengupgrade bisnis kita ya Teh ya. Ya, Soalnya kita nggak bisa jalan di tempat gitu kan, maksudnya kita juga harus mengikuti zaman lah istilahnya, jangan ketinggalan zaman lah gitu ya. Iya, iya, ya, betul, betul. Nah, tapi kan sekarang lagi new normal nih Teh. Gimana nih? Tapi penjualan berarti tadi kan udah terjawab ya, lebih lebih menguntungkan di kuliner ya. Maksudnya itu lebih menguntungkannya dalam segi apa Teh? Maksudnya karena emang kemudahan. Kalau sekarang kan udah masuk Gojek, Grab gitu kan, atau gimana? Iya. Jadi pandemi ini betul-betul emang ini ya membuat orang hampir seluruh ibaratnya pebisnis itu agak khawatir juga ya. Jadi sekarang kan ada perubahan dalam adanya corona ini ya, ada virus corona ini, ada perubahan di penjualan. Jadi kalau dulu bisa offline dan online, sekarang banyak menggunakan online. Jadi itu perubahannya. Dan ya itu. Itu aja sih perubahannya kalau menurut aku. Perubahannya berarti dari offline cuman di toko, sekarang harus masuk ke Grab, ke Gojek ya kan, terus di sosial media juga terus diiklanin gitu ya Teh ya. Ya, ya, ya. Pokoknya tapi gini ya, Liana, kalau berbisnis di masa pandemi 19 ini ibaratnya harus banyak. Jangan takut untuk berinovasi. Jangan takut ibaratnya untuk ibaratnya harus kreatif, berkarya. Itu jangan takut gitu, tapi yang terarah gitu. Jangan ngawur aja pokoknya. Insya Allah pasti ada jalan. Dan apa pesan untuk teman-teman yang lagi menuju mimpi juga? Kalau harapan itu pasti semua pengusaha berbeda-beda ya harapannya. Kalau aku harapannya hanya ingin bahagia aja. Bahagia dalam hal bisnis itu bisa kendalanya nggak begitu banyak gitu kan. Kalau sekarang ini sebetulnya nggak begitu terobsesi ya dengan bisnis karena kan sekarang sudah tinggal menjalankan ya kan. Karena situasinya seperti ini ya kita sabar aja dulu. Ya seperti itulah harapan aku ke depannya, pokoknya bisa lancar, bisa berkembang, tapi nggak begitu berambisi untuk gimana caranya gitu karena
Kalau untuk aku kan udah lama sekali ya, udah berapa tahun ya, 10 tahunan. Jadi tinggal meneruskan aja gitu. Dan kalau untuk kawan-kawanku semuanya, yang penting semangat dan terus belajar karena aku sampai sekarang masih belajar dan aku lagi Betul. kunin batik ya, gitu. Itu pun masih belajar, aku Betul. masih belajar. Pokoknya banyak belajar Ya, aja, bersyukur selalu. iya, jadi emang belajar itu apa nggak lihat usia ya Teh, maksudnya seberapa muda atau seberapa tua kita, nggak ada kata terlambat atau terlalu dini untuk apa untuk belajar lah gitu ya. Ya, ya. Pak, bukan seperti itu, tapi lebih kepada rasa syukur dengan adanya semua ini gitu, karena nggak semua orang juga bisa seperti ini gitu kan, gampang Betul, betul, betul. kayak gitu aja. Aku terharu. Jadi kayak dapat wejangan gitu. Nah, oke deh, ini apa pertanyaan terakhir nih. Apa arti sukses untuk Teteh? Sukses itu menurut aku relatif banget ya. Jadi kesuksesan seseorang itu dinilai bukan dari ibaratnya omsetnya besar, terus karyawannya kayak gitu, enggak juga. Kalau kesuksesan aku tuh ibaratnya kalau sekarang karena aku udah punya pasangan, anak-anak, itu adalah kesuksesan juga, salah satu kesuksesan aku. Terus bisnisnya masih berjalan aja itu. Aku alhamdulillah masih ada 2 pekerja untuk kuliner di Bandung ya. Alhamdulillah. Ya, jadi aku bisa bayar pegawai itu merupakan kesuksesan juga. Kalau udah nggak bisa bayar pegawai, nah itu yang baru aku bilang susah dibilang sukses gitu. Jadi nggak bisa diukur. Betul, betul. Jadi intinya sukses itu nggak dilihat dari seberapa banyak omset per tahun, atau seberapa banyak toko kita, atau jabatan kita, atau duit kita ya Teh ya. Ya. Betul. Jadi yang aku tangkap dari Teteh, sukses itu adalah bagaimana caranya kita merasa puas dengan yang kita miliki saat ini dan bisa membahagiakan orang lain. Betul Ya, nggak Teh? betul betul betul. Betul. Kayaknya lebih pasan Liana deh. Arti kesuksesan. Enggak, karena aku tuh apa bisanya cuma nebak omongan Teteh nih arahnya kemana gitu aja. Dulu nanti pokoknya buat Bu Nafi yang sama yang lainnya juga, buat teman-teman yang lain nanti bisa lihat di channel YouTube aku. Jadi bisa kalian share juga pengalaman-pengalaman apa bisnis dari Teh Milana, gimana jatuh bangunnya ya kan. Jadi apa yang aku tangkep nih dari awal aku tanya sampai sekarang, bahwa mengejar mimpi itu bukanlah hal yang tidak mungkin, tapi bukan hal yang mudah juga ya Teh ya. Ada beberapa banyak step yang pernah Teteh lalui, kesakitan dan kesenangannya itu campur aduk setiap momennya. Ya. Ya udah Teh, terima kasih buat hari ini. Semoga teman-teman juga interested buat kita bikin part 2-nya. Iya ya, oke oke. Pokoknya semoga nanti secepatnya kita bisa bertemu lagi. Semoga Teteh juga sehat selalu. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan social distancing. Iya, oke, siap siap siap. Salam juga buat keluarga semuanya. Pokoknya kalau ada update apa-apa nanti kita chat aja ya Teh, gimana? Ya siap. Oke oke. Semoga pokoknya yang di Indonesia semoga sehat-sehat selalu. Amin 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 amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah masuk hari ini. Ada Bu Novi, ada teman-teman semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share untuk semoga video ini juga bermanfaat ya Teh ya. Ya, amin. Oke. Terima kasih pokoknya buat waktunya, aku hargain banget. Dan semoga bisa ketemu lagi. Oke. Makasih ya Teh. Assalamualaikum. Salam. Bye-bye. Makasih Bu Novi. Barakallah. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.